Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Hayatun Nufus dengan NIM 12020200175. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup dan pemikiran filsafat Ar-Razi sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah filsafat Islam. Adapun topik pembahasan yang akan disampaikan oleh saya, yang pertama mengenai riwayat hidup Ar-Razi, dan yang kedua adalah karya-karya Ar-Razi, dan yang terakhir adalah filsafat dan pemikiran Ar-Razi. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai riwayat hidup atau biografi dari Ar-Razi. Nah, nama lengkap beliau merupakan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi. Nah, beliau merupakan seorang filsuf kedua setelah Al-Kindi. Nah, beliau juga sering disebut dengan Razes. Nah, kemudian untuk tanggal lahir beliau pada tanggal 28 Agustus tahun 865 Masehi atau tanggal 1 Sya'ban 250 Hijriah di kota Rey, Teheran. Mungkin kalau di zaman sekarang Rey itu masuk ke dalam ibu kota Iran. Nah, kemudian beliau itu wafat pada tanggal 213 Hijriah atau 925 Masehi. Nah, kemudian bagaimana sih kisah hidupnya dan siapa sih Ar-Razi ini? Nah, jadi sebetulnya Ar-Razi ini merupakan seorang dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Nah, namun ada beberapa tokoh yang sama juga gitu, yang sering dipanggil dengan Ar-Razi. Nah, yaitu ada Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, dan Najmuddin Ar-Razi. Nah, oleh karena itu, untuk membedakan Ar-Razi yang ini, nah kita harus ada pembedanya, yaitu dengan cara menambahkan Abu Bakar ketika menyebutnya. Nah, Abu Bakar juga merupakan gelar dari Ar-Razi. Nah, jadi kalau mau manggil beliau harus ada Abu Bakarnya supaya tidak tertukar dengan yang lain. Nah, kemudian Ar-Razi ini pada awalnya merupakan seorang tokoh intan, penukar uang, dan juga beliau ini seorang pemain kecapi. Nah, namun beliau meninggalkan kegiatan tersebut untuk belajar alkimia. Nah, namun pada saat usia beliau menginjak umur 30 tahun, nah beliau ini meninggalkan alkimia. Nah, kenapa beliau meninggalkan alkimia? Nah, karena pada saat beliau melakukan eksperimen, ada eksperimen yang membuat matanya itu terkena penyakit. Nah, kemudian matanya itu mengalami kecacatan. Nah, kemudian ketika matanya itu mengalami kecacatan, nah beliau ini mencari obat-obatan. Nah, kemudian dia ketika sudah mencari obat-obatan, beliau itu jadi tertarik dengan ilmu kedokteran. Nah, sampai akhirnya Ar-Razi ini mempelajari ilmu kedokteran pada Ali Ibnu Sahal At-Tabari. Nah, beliau ini merupakan seorang dokter dan juga seorang filsuf. Nah, kemudian setelah dia mempelajari ilmu kedokteran pada Ali Ibnu Sahal At-Tabari, nah, beliau pada di puncak usianya, Ar-Razi ini menjadi seorang dokter muda, kemudian guru At-Tabari yang tadi mengajari ilmu kedokteran ini menumbuhkan minat Ar-Razi untuk mempelajari filsafat agama. Nah, sebagaimana yang dikutip pada Fuad Al-Ahwani, nah Ar-Razi ini belajar mengenai ilmu filsafat kepada Al-Baihaqi. Nah, yang mana Al-Baihaqi ini merupakan orang yang banyak melakukan perjalanan untuk menguasai filsafat
dan ilmu-ilmu kuno. Nah, kemudian ketika dia berada di kota kelahirannya, nah Ar-Razi ini diperintahkan untuk memimpin rumah sakit di Rey, yaitu di kota kelahirannya. Nah, beliau itu diperintahkan untuk menjadi pemimpin rumah sakit ini diperintahkan oleh Mansur bin Ishaq bin Ahmad bin As'ad ketika beliau ini masih menjadi gubernur. Nah, kemudian beliau pergi ke Baghdad pada masa Abbasiyah, yaitu ketika pada kepemimpinan Al-Mukhtafi. Nah, kemudian ketika dia pergi ke Baghdad, nah dia juga diamanati oleh Khalifah Al-Mukhtafi sebagai pemimpin rumah sakit pada tahun 298. Kemudian beliau itu menjalankan sebagai pemimpin rumah sakit itu selama 6 tahun. Nah, kemudian pada tahun 295 Hijriah, Khalifah Al-Mukhtafi ini meninggal. Nah, sehingga mengharuskan Abu Bakar Ar-Razi kembali ke kota kelahirannya itu, yaitu di kota Rey. Nah, kemudian pada saat dia kembali ke kota asalnya, nah Ar-Razi ini sangat dikenal dengan dokter yang sangat luar biasa. Nah, kenapa beliau disebut menjadi orang yang sangat luar biasa? Karena beliau ini membuat buku sebanyak 25 jilid mengenai kedokteran. Nah, terus bukunya itu bukan hanya tentang kedokteran saja, akan tetapi di dalam ini mengenai praktek dan beserta analisisnya. Dan beliau juga merupakan dokter yang suka membantu bagi pasien yang tidak memiliki uang untuk berobat. Dan dia juga sering mengenalkan pengobatan alternatif menggunakan ramuan-ramuan herbal pada pasiennya tersebut. Nah, tidak hanya itu, Abu Bakar Ar-Razi juga banyak berkontribusi di bidang kedokteran. Nah, adapun ada beberapa kontribusi dalam bidang kedokteran. Nah, yang pertama, beliau ini dokter pertama yang menjelaskan mengenai penyakit kulit. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Razi merupakan seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi seperti asma, demam, dan dia juga ilmuwan yang pertama yang menjelaskan demam itu sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Nah, kemudian yang ketiga, di farmasi beliau ini berkontribusi untuk membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mengembangkan obat-obatan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, beliau ini berkontribusi dalam etika kedokteran. Nah, jadi pada intinya Abu Bakar Ar-Razi ini merupakan dokter yang sangat hebat, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh filsuf. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai karya-karya Ar-Razi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Abu Bakar Ar-Razi ini merupakan seorang filsuf yang rajin sekali belajar dan cukup produktif juga dalam menghasilkan karya tulis. Nah, Ar-Razi juga sering dikenal sebagai ahli kimia dan juga ahli kedokteran yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa beliau ini merupakan seorang filsuf dan juga seorang ahli kedokteran. Nah, tidak hanya itu, Ar-Razi juga banyak menguasai mengenai ilmu-ilmu lain seperti ilmu falak, metafisika, logika, fisika, metafisika, biologi, arsitektur, dan yang lainnya. Nah, di dalam autobiografi, Ar-Razi ini pernah mengatakan bahwa ia itu telah menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian
Ibnu Abi Usaidiyah meriwayatkan bahwa Ar-Razi telah merilis sebanyak 232 buku dan risalahnya, dan mayoritas karyanya itu berkaitan mengenai kedokteran. Nah, adapun karyanya yang pertama adalah Kitab Al-Asror yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona. Nah, kemudian yang kedua adalah Kitab Al-Hawi. Nah, itu merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continuous oleh Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Nah, buku ini tersebar luas dan menjadi buku pegangan utama di kalangan kedokteran Eropa sampai pada ke abad 16. Nah, di sumber lain juga menyebutkan bahwa buku beliau ini dipakai sampai ke abad ke-17, dan buku ini terdiri dari 25 jilid dan yang bukunya itu sangat-sangat tebal. Nah, dan bukunya itu bukan hanya tentang pengetahuan kedokteran saja, tetapi Abu Bakar Ar-Razi ini menuliskan pengalamannya selama beliau menjadi dokter. Nah, kemudian karya yang ketiga yaitu namanya Kitab Al-Jidar wa Al-Ashasbah. Nah, kitab ini itu berisi tentang analisis tentang penyakit campak dan juga mengenai penyakit cacar dan cara pencegahannya. Nah, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa barat dan terakhir ke dalam bahasa Inggris. Nah, buku ini juga mencapai cetakan ke-40 kali. Nah, buku ini dianggap sebagai buku bacaan wajib ilmu kedokteran barat. Nah, jadi penyakit campak dan penyakit cacar ini penemunya ini adalah Abu Bakar Ar-Razi. Nah, kemudian karya yang keempat adalah Al-Mansori Liber Al-Mansorim. Nah, doktrin kedokteran 10 jilid yang disalin ke dalam berbagai bahasa barat sampai akhir abad 17 Masehi. Nah, kemudian karya yang kelima adalah Atib Ar-Rohani, yaitu mengenai pemikiran komprehensif mengenai filsafat. Nah, kemudian yang keenam mengenai Al-Sirah Al-Falsafiyah. Nah, maksudnya nama kitabnya itu Al-Sirah Al-Falsafiyah, mengenai karangan soal sejarah filsafat. Kemudian yang ketujuh adalah Amarah Iqbal Al-Daulah. Kemudian yang kedelapan adalah Kitab Al-Lazazah. Kemudian yang kesembilan Kitab Al-Ilmu Al-Ilahi. Kemudian yang 10 adalah Maqalah fi Ma'badah. Kemudian yang terakhir mengenai Ar-Rasail Falsafiyat. Nah, itu merupakan sebuah karya tulis Ar-Razi yang dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Nah, akan tetapi semua tulisan Ar-Razi tentang filsafat ini belum ditemukan setelah dihancurkan oleh para yang menuduhnya, yaitu orang yang menuduhnya bahwa dia itu menyimpang dari atau mengingkari ajaran Islam. Nah, jadi sampai sekarang itu belum ditemukan. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai filsafat dan pemikiran Ar-Razi. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai filsafat lima kekal. Nah, menurut Ar-Razi, Allah ini Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam. Nah, alam ini diciptakan oleh Allah bukan dari ketiadaan, akan tetapi dari bahan yang telah ada. Nah, oleh sebab itu, menurut beliau, alam semesta ini tidak qadim atau baharu. Nah, karena meskipun materinya itu asalnya qadim, tetapi menurutnya alam semesta itu tidak qadim. Nah, hal ini disebabkan karena penciptaan di sini dalam arti disusun dari bahan yang telah ada.
Nah, adapun secara umum filsafat Ar-Razi ini dikenal dengan ajaran lima kekal, dan menurut Al-Biruhani, Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi ini telah melaporkan kekekalan lima hal dari Yunani kuno, nah yaitu Tuhan, roh universal, materi pertama, ruang mutlak, dan waktu mutlak. Dan prinsip lima yang kekal ini atau al-ma'badi al-qadimah al-khamsah, nah menurut Ar-Razi, nah yang pertama itu ada sang pencipta, kemudian jiwa universal, kemudian materi pertama, kemudian ruang absolut, dan yang terakhir adalah waktu absolut. Nah, maksud dari sang pencipta itu apa sih? Nah, jadi maksud dari sang pencipta ini adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha sempurna. Nah, kemudian yang kedua, maksud dari jiwa universal ini adalah jiwa yang hidupnya itu dari jasad ke jasad sampai suatu waktu untuk menemukan kebebasan yang hakiki. Nah, kemudian yang ketiga, materi pertama. Nah, maksud dari materi pertama ini dari padanya Tuhan menciptakan dunia. Nah, materi ini terdiri dari atom-atom yang mempunyai volume, dan atom-atom ini mengisi ruang sesuai dengan keadatannya. Dan tanah ini merupakan atom yang paling padat. Kemudian air dan hawa dan api. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ruang absolut. Nah, maksud dari ruang absolut ini adalah ruang yang abadi, yaitu tanpa awal dan juga tanpa akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa absolut. Nah, maksud dari masa absolut di sini adalah masa yang abadi, yaitu tanpa awal dan juga tanpa akhir. Nah, jadi menurut beliau yang lima kekal tadi, bahwasannya Allah ini maha pencipta dan juga maha pengatur seluruh alam yang diciptakan Allah bukan dari tidak ada, tetapi dari bahan yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu, menurut beliau alam semesta ini tidak kodim. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa menurutnya alam semesta ini tidak kodim. Nah, meskipun materinya itu asalnya itu kodim, tetapi penciptaan di sini dalam arti disusun dari bahan yang telah ada dan penciptaan dari tiada. Dan bagi Ar-Razi atau Abu Bakar Ar-Razi ini tidak dapat dipertahankan secara logis. Nah, karena dari satu sisi bahan alam yang sudah tersusun dari tanah, udara, air, api, dan benda-benda langit ini berasal dari materi pertama yang sudah ada sejak azali. Untuk yang selanjutnya adalah jiwa. Nah, pada poin ini ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu mengenai pernyataan atau keyakinan Ar-Razi kepada Pitagorean atau Platonik, yaitu tentang transformasi jiwa. Nah, menurut beliau, nah jiwa ini meskipun asalnya hidup, tidak sabar dan dalam keadaan bodoh. Nah, oleh karena itu beliau ini terpesona oleh materinya. Nah, maka ia itu berusaha untuk dipersatukan dengannya dan untuk dianugerahi bentuk yang kemungkinannya itu bisa menikmati kesenangan-kesenangan jasmani. Nah, akan tetapi karena ada perlawanan materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukan, maka Tuhan itu bermurah hati untuk membantunya dan menciptakan dunia ini dengan bentuk materialnya. Nah, itu agar jiwa itu bisa melampiaskan nafsu atau syahwatnya untuk menikmati bagian kesenangan-kesenangan material untuk sementara waktu. Nah, itu menurut beliau. Dan demikian juga Tuhan ini menciptakan manusia dan memberikan akal dari esensi ketuhannya. Nah, sehingga
akal pada akhirnya bisa menggunggah jiwa dari keterbuyan jasmaninya dalam tubuh manusia dan juga mengikatnya pada nasib hakikatnya yang sejati sebagai warga dunia yang lebih tinggi atau rasional atau akal kita, dan akan tugasnya itu untuk mencari dunia tersebut melalui pengkajian filsafat. Nah, kemudian ketika jiwa ini akan sampai ke taraf ketagihan terhadap pengkajian filsafat, nah ia itu akan diperbolehkan atau berhak memperoleh keselamatannya untuk bergabung kembali dengan dunia akali, dan dengan demikian ia itu akan terbebas sebagaimana yang sudah dikatakan oleh kaum Pitagoren kuno, yaitu dari jantera kelahiran. Nah, maksudnya itu adalah ketika tujuan akhir ini tercapai dan jiwa manusia yang dibimbing oleh akal ini telah kembali, maka ia akan kembali ke tempat asalnya yang sejati. Nah, dunia ini yang lebih rendah ini akan berhenti dan materi yang telah demikian lekat terjalin dengan bentuk akan kembali kepada keadaan semula yang betul-betul murni dan sama sekali tidak berbentuk. Nah, di dalam konsepsi jiwa tersebut, nah Ar-Razi ini tidak saja mengajukan sebuah teori yang berani dan orisinal tentang jiwa, nah akan tetapi beliau juga memberikan penjelasan mengenai penciptaan dunia dalam waktu oleh sang pencipta, dan konsepsi Pythagorean Orphic tentang kembalinya jiwa secara melingkar dan melepasnya yang terakhir dari jantera kelahiran yang dikemukakan dengan tegas, dan fungsi terapi mistik filsafat ini cukup ditonjolkan oleh beliau. Ketiga adalah moral. Nah, adapun moral sebagaimana yang tertual di dalam buku At-Tib Ar-Ruhani dan Al-Sirah Al-Falsafiyah, bahwa tingkah laku itu harus berdasarkan dengan rasio. Nah, karena hawa nafsu ini berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, akan tetapi beliau ini mengingatkan bahwa minuman khamr atau minuman keras yang dapat merusak akal dan melanggar ajaran agama bahkan bisa mengakibatkan penyakit jiwa dan juga raga yang pada waktunya itu akan menghancurkan manusia. Nah, oleh karena itu manusia itu harus mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga ia bisa meminta seorang teman yang berkemampuan mengenalar untuk mengatakan kepadanya tentang kekurangan tersebut. Nah, sebaliknya, seseorang harus mengetahui perihal orang lain, tetangga, teman yang berpikir tentang dirinya. Nah, kemudian Abu Bakar Ar-Razi ini berpendapat bahwa seorang filosof harus moderat. Nah, yaitu tidak terlalu menyendiri dan juga tidak terlalu menuhankan hawa nafsu. Nah, menurut beliau ada 2 batas dalam hidup ini, yaitu yang pertama adalah batas tertinggi dan yang kedua adalah batas terendah. Nah, maksud dari batas tertinggi itu maksudnya adalah batas yang tidak boleh, maksudnya itu batas yang tidak boleh dilampaui oleh para filosof. Nah, maksudnya itu yang berpantang dari kesenangan yang bisa diperoleh hanya bisa melakukan yang bisa dilakukan melalui ketidakadilan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Nah, sedangkan yang dimaksud dari batas terendah itu maksudnya memakna sesuatu yang tidak membahayakan atau menyebabkan sakit dan memakai pakaian yang cukup untuk melindungi kulitnya. Nah, di antara batas itu, orang itu akan hidup tanpa
ketidaklayakan. Nah, di dalam Tib Ar-Ruhani, nah beliau itu membahas dalam 20 bab mengenai masalah-masalah tentang pokok-pokok etika. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa apakah keburukan itu dan bagaimana sih cara menghindarinya. Nah, ia juga membuka dan menguji akal. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya dia itu pernah bertanya mengenai tentang hawa nafsu. Nah, ia berkata bahwa manusia itu harus mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ia juga mengemukakan perbedaan-perbedaan yang dikemukakan oleh Plato tentang 3 aspek jiwa. Yang pertama itu adalah nalar, kemudian kebengkakan dan hasrat, dan menunjukkan bagaimana keadilan mesti mengatasi semua itu. Dan di bab 5 itu beliau juga menjelaskan tentang kesenangan atau suatu teori yang membahas dalam suatu surat khusus. Nah, menurut beliau kebahagiaan itu tidak lain hanyalah kembali apa yang telah tersingkir oleh kemadaratan. Nah, misalnya orang yang sedang berada di tempat teduh, nah kemudian ia meninggalkan tempat tersebut. Nah, karena tempat tersebut itu sudah terkena cahaya matahari atau sudah penuh gitu oleh sinar matahari dan mengakibatkan panas. Nah, akan tetapi akan senang ketika kembali ke tempat teduh tadi. Nah, dengan alasan yang tadi ini, para filosof mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu sebagai kembali kepada alam. Nah, maksudnya itu seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kenabian dan agama. Nah, bagi Ar-Razi, akal ini menjadi yang utama dalam kehidupan setiap manusia. Nah, menurut beliau, akal ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap insan dalam kekuatan yang sama, dan perbedaan itu akan timbul karena pengaruh pendidikan, lingkungan, dan suasana. Balikan lagi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah kenabian dan agama. Nah, menurut beliau, hal yang utama di dalam kehidupan itu adalah akal. Nah, karena akal ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap insan dalam kekuatan yang baik untuk yang terakhir adalah kenabian dan agama. Nah, menurut Abu Bakar Ar-Razi, yang paling utama di dalam kehidupan itu adalah akal. Nah, karena akal ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dalam keadaan kekuatan yang sama. Nah, adapun pengaruhnya atau perbedaan atau persepsi itu bisa muncul karena adanya pengaruh dari pendidikan. Nah, bukan dari pendidikan saja, merupakan baik. Untuk yang terakhir adalah kenabian dan agama. Nah, menurut Abu Bakar Ar-Razi, yang paling utama di dalam baik untuk yang terakhir adalah tentang kenabian dan agama. Nah, menurut Abu Bakar Ar-Razi, akal ini menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan. Nah, kenapa? Karena akal ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dengan kekuatan yang semuanya itu sama. Nah, perbedaan itu bisa muncul karena adanya pengaruh dari pendidikan yang ia dapat. Adapun bukan dari pendidikan saja, tetapi dari lingkungan dan suasana. Nah, manusia itu bisa bebas untuk menerima ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. Nah, karena ilmu itu
yang akan menyucikan jiwanya dan bisa mendapat kembali kepada Tuhannya. Nah, Abu Bakar Ar-Razi ini tidak percaya kepada para nabi. Nah, kenapa tidak percaya kepada para nabi? Nah, karena menurut beliau mereka itu dipandangnya hanya membawa kehancuran bagi manusia, dan kebenaran wahyu yang didakwahkannya itu tidak benar adanya. Nah, oleh karena itu Al-Quran dan uslubnya itu merupakan mukjizat bagi Muhammad. Nah, ia hanya sebagai buku biasa. Kemudian nikmat akal lebih konkret daripada wahyu. Nah, oleh karena itu, kegiatan atau membaca buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya itu menurut beliau lebih berarti daripada membaca buku-buku agama. Nah, selanjutnya dalam hubungan agama, dalam hubungan kenabian dan agama, Abu Bakar Ar-Razi ini menegaskan bahwa para nabi ini tidak berhak mengklaim atau tidak berhak bahwa mereka ini memiliki keistimewaan khusus, baik dari rasional maupun dari spiritual. Nah, karena menurut beliau pada hakikatnya itu semua manusia itu sama. Nah, padahal keadilan dan kehakiman Tuhan itu memastikan untuk menolak memberikan keistimewaan kepada seseorang di atas orang lain. Nah, sedangkan mukjizat menurut pandangannya itu sebagai bagian dari mitos keagamaan atau rayuan dan keahlian yang dimaksudkan untuk menipu dan menyesatkan. Nah, ajaran agama ini sebetulnya saling kontradiktif. Nah, karena satu sama lain ini saling menghancurkan dan tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ada realitas permanen. Nah, hal ini dikarenakan bahwa setiap nabi ini membatalkan risalah pendahulunya. Nah, akan tetapi menyerupakan bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran, bahkan tidak ada kebenaran yang lain, dan manusia ini menjadi bingung gitu tentang pimpinan dan yang dipimpin dan panutan yang dianut. Nah, karena menurut beliau ini semua agama ini merupakan sumber peperangan yang menimpa manusia sejak dulu. Nah, di samping itu merupakan sebuah musuh filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, yang sudah saya paparkan tadi atau pemikiran yang dipahami oleh Abu Bakar Ar-Razi ini, jadi bisa dipahami bahwa dalam pandangan beliau ini agama itu hanya warisan tradisional yang diikuti oleh masyarakat karena tradisi saja. Nah, oleh karena itu pandangannya yang demikian, maka Ar-Razi ini sering disebut ateis atau pemikirannya itu liberal. Nah, karena mengkritik semua agama. Nah, akan tetapi ia itu seorang monoteis sejati yang mengaku adanya Tuhan pencipta. Nah, sehingga baginya nabinya adalah akalnya sendiri. Nah, karena pemikiran itu dia sering disebut filsuf yang liberal. Nah, kemudian kritik terhadap Ar-Razi dengan cara yang tajam juga pernah disampaikan oleh Abu Al-Hatim Ar-Razi. Beliau merupakan seorang yang sezaman dan senegara dengan Ar-Razi. Nah, di dalam kitabnya itu di dalam kitab Al-A'lam Al-Nubuwah. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa nama Ar-Razi, akan tetapi mungkin cukup mengarahkan kepada Abu Bakar Ar-Razi yang ini. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan itu bahwa yang sering dipanggil Ar-Razi ini banyak. Nah, jadi di dalam kitab itu mengarahkan ke Abu Bakar Ar-Razi yang ini, dan kritiknya kepada orang yang mengkritik
Abu Bakar Ar-Razi ini disebut Al-Muhid atau sang ateis. Nah, namun ada indikasi yang menunjukkan bahwa sang ateis ini bukan orang lain selain Ar-Razi. Nah, buku tersebut memuat protes yang fundamental yang diarahkan oleh Ar-Razi kepada kenabian dan pengaruhnya secara sosial. Dan protes-protes ini secara global mendekati semua protes yang sebelumnya ini telah dikobarkan oleh Al-Rawandi. Seakan-akan kedua tokoh tersebut ini mengulangi nada yang sama. Nah, sebetulnya Al-Rawandi ini pada zaman dulu itu teman atau rekan sezaman dengan Ar-Razi. Nah, dan ini sudah masyhur gitu, dan orang-orang juga sudah tahu gitu bahwa Al-Rawandi ini merupakan rekan sezaman dengan Ar-Razi. Nah, namun karena mempunyai keberanian dan intelektual yang luar biasa, nah sampai-sampai beliau ini benar-benar berani memperolok-olokkan Al-Quran dengan meniru-nirukan dan menertawakan Muhammad. Nah, tetapi namanya ini tertutupi oleh Ar-Razi. Nah, jadi di antara kemungkinan atau yang sudah ditutupi oleh Ar-Razi ini, bahwa Ar-Rawandi ini terfokus pada arogansi intelektual dan karyanya itu tidak seberapa banyak. Nah, sedangkan Ar-Razi ini karya tulis filsafatnya itu lebih banyak dari karya Ar-Rawandi. Nah, sehingga reputasi kepustakaan maupun jasa pelayanan sosialnya itu yang terdapat di bidang medis, apalagi karya Abad al-Hawinya itu telah menembus jaringan prestisius di Eropa selama 5 abad. Nah, sehingga yang lebih terkenal ini adalah Abu Bakar Ar-Razi dibandingkan dengan Al-Rawandi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.